Dengan kesadaran kita atas kerapuhan kita, keterbatasan kita, disitulah semakin nyata kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudari terkasih pada hari ini lewat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat perikop judul ini, dikatakan harta rohani dalam bejana tanah. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus menyadari betul-betul bahwa di dalam dirinya sebagai pelayan, dia memiliki harta yang sangat berharga, yaitu harta rohani, yaitu Injil, firman Tuhan, roh Tuhan itu ada pada dia. Tetapi di sini dia membandingkan secara nyata bahwa harta rohani itu yang tidak berasal dari dunia ini dan sifatnya adalah kekal, sedang berada di dalam bejana tanah, atau dalam firman hari ini dikatakan dalam tanah liat. Artinya harta yang berharga itu sedang berada atau ditempatkan atau dianugerahkan di dalam kehidupan manusiawi yang lemah itu. Dia gambarkan seperti tanah liat. Tanah liat itu adalah mudah hancur, atau ketika dia benar-benar kering juga dia akan kembali seperti debu. Rasul Paulus betul-betul menyadari bahwa hidupnya sebenarnya tidak berarti apa-apa tanpa Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus menyadari benar-benar bahwa sekalipun dia telah dipercayakan sebagai pelayan Tuhan yang memberitakan Injil Tuhan, itu bukanlah karena kemampuan dan kelebihan dirinya, tapi semata-mata adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Itulah yang dia sebut sebagai harta rohani, yang tidak berasal dari dunia ini, yang tidak diberikan oleh dunia ini kepada dia, tetapi itu diberikan oleh kuasa Allah. Saudara-saudari terkasih, di sini Paulus menggunakan dengan istilah tanah liat itu. Tanah liat itu adalah gambaran kerapuhan, keterbatasan kita sebagai manusia, tetapi dipercayakan oleh Tuhan tugas-tugas pelayanan dalam kehidupan kita keseharian. Apapun tugas-tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, sebenarnya kita tidak layak menerima itu, tetapi Tuhan memberinya sebagai anugerah kepada kita. Oleh karenanya Paulus selalu menyadari dalam pelayanannya bahwa apapun yang dilakukan oleh Paulus bukanlah atas kemampuan dirinya atau kelebihan dirinya, tapi dia selalu merasa itu adalah karena pekerjaan Tuhan dalam dirinya, sehingga tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Sehingga Rasul Paulus dalam beberapa kali mengungkapkan supaya tidak ada yang bermegah, karena kesadaran itu yang penuh oleh Paulus. Nah, dia mengatakan dengan kesadaran kita atas kerapuhan kita, keterbatasan kita, disitulah semakin nyata kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah saja, bukan dari dunia ini.
Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering mungkin dalam kehidupan ini juga dipercayakan tugas pelayanan apapun itu, maka kita sering melupakan bahwa ketika kita dapat melakukan itu, kita merasa bahwa itu berasal dari kekuatan, kemampuan, kebolehan, keterampilan kita. Padahal sesungguhnya tidak. Kita hanya diberi kemampuan oleh Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini. Dan oleh karenanya dia di dalam pelayanannya tidak licik atau tidak menjadi memalsukan firman Allah seperti di ayat 1 sampai 6 itu. Dia selalu tulus melakukan pelayanan itu, kalaupun di ayat selanjutnya dikatakan dalam perikop ini memang dia mengalami pergumulan kalau melakukan itu dengan tulus, tapi karena dia tahu itu dari Tuhan, maka dia melakukannya dengan benar. Karena dia tahu dan sadar itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa setiap kita juga ada anugerah, ada harta rohani yang berharga itu dalam diri kita. Maka marilah kita gunakan kesempatan hidup kita ini memberitakan, membagikan harta rohani itu, yaitu Injil itu, kepada siapapun dengan tidak memegahkan diri, tapi atas kesadaran penuh bahwa itu adalah atas pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.